Pak, perkenalkan saya Dr. Uli yang berjaga pada puskesmas pada malam hari ini. Boleh tahu Pak namanya siapa? Bapak Putu. Baik Bapak Putu, umurnya berapa Pak? 35 tahun. 35 tahun. Ada yang bisa saya bantu? Ada. Ya. Saya memiliki gejala batuk sejak 1 minggu yang lalu. Oke. Baik Pak, untuk menegakkan diagnosis lebih lanjut, saya akan melakukan anamnesis atau bertanya mengenai keluhan Bapak secara detail. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik Bapak, tadi Bapak bilang batuk sejak kapan nih Pak? 1 minggu yang lalu. Batuknya hilang timbul atau terus muncul? Hilang timbul. Hilang timbul. Kemudian timbulnya sejak kapan saja Pak? Sejak malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur. Kemudian apakah batuknya berdahak? Tidak. Berdahak. Berdahak. Apakah dahak yang sudah dikeluarkan atau sudah dikeluarkan? Yang mudah dikeluarkan. Dahaknya berwarna apa Pak? Kuning, hijau atau? Kuning kentara. Kuning. Berarti untuk teksturnya sendiri kental ya Pak? Ya. Apakah terdapat warna merah atau merah muda di dahaknya? Tidak. Baik. Kemudian batuk yang ini terasa lebih berat saat kapan Pak? Saat pas melakukan kegiatan. Saat melakukan kegiatan. Kemudian kalau batuk, untuk memperingan batuknya itu sendiri Bapak melakukan apa? Membuat enzim. Membuat enzim. Kemudian selain batuk apakah ada keluhan lain Pak? Tidak. Sebelumnya Bapak pernah mengalami keluhan yang sama? Belum. Kalau di keluarga Bapak ada? Belum. Tidak ya, tidak mengalaminya. Kalau di lingkungan kerja Bapak ada yang mengalami keluhan yang sama? Sama juga belum. Baik Bapak, untuk menegakkan diagnosis lebih lanjut saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan terhadap respirasi Bapak, di mana pemeriksaan ini terdiri dari 2 tahap, yaitu pemeriksaan di dinding dada bagian belakang dan bagian depan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian belakang terlebih dahulu, lalu bagian depan yang masing-masing terdiri dari inspeksi, palpasi, perfusi, dan auskultasi. Serta Bapak untuk pemeriksaan yang pertama, Bapak silahkan duduk terlebih dahulu, dan untuk mempermudah pemeriksaan Bapak silakan membuka bajunya. Apakah bersedia? Ya. Baik, silakan Pak, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terhadap dinding dada bagian belakang Bapak. Bapak silahkan menghadap ke sana Pak ya. Posisi tangan Bapak dapat menyilang, untuk lebih nyaman bisa memeluk bantalnya Pak ya. Baik, untuk yang pertama saya akan melakukan inspeksi. Di sini saya akan melakukan inspeksi secara statis dan dinamis. Bapak bisa menarik nafas dalam Pak. Hembuskan. Baik, dari tahap inspeksi ini tidak saya temukan, baik untuk statis tidak saya temukan lesi, massa maupun deformitas. Kemudian untuk pemeriksaan inspeksi secara dinamis tidak saya temukan retraksi maupun ada ketertinggalan gerak pada salah satu sisi dinding dada Bapak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Di sini palpasi sendiri dari 3 tahap, yaitu palpasi nyeri tekan, palpasi pengembangan dinding dada, dan fremitus taktil. Untuk pemeriksaan nyeri tekan saya akan melakukan penekanan di beberapa titik di dinding dada Bapak. Ketika Bapak merasakan nyeri, silahkan beritahu saya Pak ya. Apakah nyeri Pak? Tidak. Apakah nyeri Pak? Tidak. Apakah nyeri Pak? Tidak. Baik. Karena pasien tidak mengalami rasa nyeri saat ditekan, berarti tidak teridentifikasi adanya fraktur maupun patah tulang. Kemudian saya akan melakukan palpasi, yaitu pengembangan dinding dada. Di sini saya akan meletakkan kedua tangan saya. Bapak silahkan melakukan tarik nafas dalam Pak. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Baik, untuk palpasi dari pengembangan dinding dada tidak temukan adanya perbedaan dari keterlambatan gerak di salah satu sisi dada, dan pengembangan dinding dada terjadi secara simetris. Kemudian saya akan melakukan palpasi fremitus taktil. Di sini Bapak saya akan menekan pada beberapa titik. Bapak silahkan membicarakan kata 99 Pak ya. 99 99. 99 99. 99 99. 99 99. 99 99. 99 99. 99 99.
Baik, di sini terjadi beberapa perbedaan dari getaran yang saya tangkap antara dinding kanan dan dinding kiri. Kemudian di mana di sebelah kanan terasa lebih getarannya lebih redup ya Pak ya, atau menghilang. Kemudian saya akan melakukan perkusi, di mana saya akan melakukan pengetukan untuk membandingkan apakah terjadinya perbedaan suara di dinding kanan dan dinding kiri Bapak Pak ya. Baik, dari perkusi yang saya lakukan didapatkan bahwa di bagian kanan ini lebih redup suaranya dibandingkan dengan yang kiri. Kemudian saya akan melakukan perkusi untuk menilai adanya panjakan diafragma Bapak. Di sini saya akan melakukan perkusi di bagian dinding yang bagian kiri Pak ya. Baik, di sini ditemukan suara redup. Bapak tolong tarik nafas dalam dan menahannya Pak ya. Baik, di sini temukan suara redup, Bapak silakan. Saya akan menandainya. Bapak silakan menghembuskan napas. Di sini temukan merupakan perubahan suara yang akan saya tandai. Baik, dari dua titik ini didapatkan bahwa kira-kira jarak dari dua titik ini adalah 5 cm. Jadi peranjakan diafragma Bapak adalah sekitar 5 cm, masih dalam keadaan normal ya Pak ya. Kemudian sekarang saya akan melakukan auskultasi. Di sini saya akan menempelkan di beberapa titik stetoskop untuk menilai ada suara yang ada di paru-paru Bapak. Pak silakan tarik nafas dalam Pak ya. Hembuskan. Tarik nafas Pak. 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 Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Baik Bapak, dari auskultasi yang saya lakukan didapatkan bahwa suara di bagian kanan terjadi adanya suara penambahan. Untuk memastikan lebih lanjut, saya akan melakukan pemeriksaan di bagian anterior Pak ya. Bapak silahkan berbaring Pak ya. Baik, di sini untuk bagian dinding dada depan Bapak juga akan terjadi inspeksi, palpasi, perkusi maupun auskultasi. Di mana Bapak bisa bernafas dengan rileks terlebih dahulu. Saya akan menilai inspeksi secara statis. Baik, didapatkan bahwa dinding kanan dan dinding kiri Bapak simetris, kemudian tidak ditemukannya ada lesi, massa maupun deformitas. Sekarang coba Bapak naik nafas dalam Pak. Hembuskan. Baik, sekarang Bapak coba nafas rileks Pak. Saya akan menghitung frekuensi pernafasan Bapak. Baik, penghitungan saya lakukan 15 detik, dengan hasil akan saya kalikan 4. Jadi dapatkan bahwa frekuensi nafas Bapak adalah 32 kali per menit. Di mana ini merupakan nilai yang cukup tinggi ya Pak untuk frekuensi nafas. Jadi untuk inspeksi secara dinamis sendiri, saya tidak menemukan adanya retraksi. Jadi kemudian juga tidak saya temukan adanya ketertinggalan atau keterlambatan gerak dari dinding kanan dan dinding kiri. Kemudian untuk frekuensi nafas seperti yang saya tadi bilang 32 kali per menit dengan irama teratur,
kemudian kedalaman yang normal, dan tidak ditemukannya kerusakan nafas. Sekarang saya akan melakukan palpasi. Di sini ada 3 tahapan juga. Untuk yang pertama, ketika Bapak merasakan nyeri, silahkan memberitahu saya, Pak, ya. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Tidak nyeri ya, Pak, ya? Ya. Baik, karena pasien tidak merasakan nyeri, berarti tidak diidentifikasi adanya fraktur atau patah tulang. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada. Bapak, saya akan menaruh tangan saya di area ICS 3 sampai 5. Bapak bisa tarik nafas dalam, Pak. Hembuskan. Tarik nafas dalam, Pak. Hembuskan. Baik. Untuk pengembangan dinding dada juga antara kanan dan kiri simetris, tidak saya lihat adanya keterlambatan gerak dari salah satu sisi. Kemudian saya akan melakukan premitus sakti lagi. Bapak silahkan mengatakan 99. 99? 99. 99? 99. 99? 99. 99? 99. 99? 99. 99? 99. 99? 99. 99? 99. Baik, untuk premitus saktil sendiri, saya merasakan bahwa getaran di area paru-paru kanan Bapak di bagian distal itu menghilang ataupun menurun, Pak, ya, getarannya. Kemudian saya akan melanjutkan pemeriksaan lagi pada perkusi, di mana perkusi ini saya akan menentukan terlebih dahulu perbedaan, apakah terjadi perbedaan di dinding kanan Bapak dan dinding kiri Bapak. Pengetukan akan saya mulai dari fossa supraclavicular. Baik, Pak, untuk perkusi sendiri saya dapatkan bahwa terjadi perbedaan antara suara dinding kanan dan dinding kiri, di mana dinding kanan suaranya lebih redup, ya, Pak, di bagian distal. Kemudian saya akan melakukan pengetukan untuk memeriksa batas dari paruh hepan Bapak. Pengetukan saya mulai dari ICS 2. Di sini di sekitar 2 jari setelah ICS 5 terdapat perubahan suara, di mana di sini merupakan batas dari paruh hepan Bapak. Kemudian saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas paruh dan jantung Bapak. Baik, ditemukan di area ICS 2 sampai ICS 5 di bagian sinistra itu suaranya lebih redup dari bagian atas, di mana di sanalah merupakan tempat dari jantung Bapak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana saya juga akan meletakkan stetoskop ini di beberapa titik untuk mengetahui apakah terjadi untuk mengetahui suara dari paru-paru Bapak. Pak, silakan tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas dalam, Pak. Hembuskan. Tarik nafas dalam. 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 Hembuskan.
Baik Bapak, karena saya menemukan suara tambahan berupa ronki di bagian distal di paru-paru kanan Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap suara transmisi, di mana di sini terdiri dari bronkofoni, egofoni, dan whisper. Untuk yang pertama bronkofoni, Bapak minta tolong untuk mengatakan 99 Pak ya. 99 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 99. 99. Kemudian untuk yang kedua egofoni, Bapak silahkan untuk mengatakan E panjang Pak ya. E gitu. E 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 panjang E E panjang. E. Kemudian untuk whisper tolong bisikkan 99 Pak ya. Bisik. Lagi. 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 Baik Pak, untuk serangkaian dari pemeriksaan respirasi Bapak baik bagian dada depan maupun belakang telah selesai. Untuk interpretasinya saya akan melakukannya di meja Pak ya. Bapak silahkan menggunakan pakaiannya terlebih dahulu dan kembali ke meja. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, untuk pemeriksaan yang telah kita lalui bersama, terdapat beberapa kendala atau beberapa hal yang abnormal dari yang saya periksa. Di mana dari inspeksi sendiri memang masih dalam rentangan normal, tetapi untuk pemeriksaan seperti palpasi masih memang pada keadaan normal, tetapi pada pemeriksaan palpasi premitustatil itu pada paru-paru bagian kanan Bapak itu getarannya menghilang. Kemudian untuk yang di perkusi sendiri juga antara kanan dan kiri tidak sama suaranya, di mana pada bagian kanan itu lebih redup pada paru-paru kanan. Kemudian untuk yang auskultasi juga terdapat suara tambahan, di mana terdapat suara ronki. Jadi untuk pemeriksaan kali ini juga frekuensi didapatkan 32 kali per menit, yang itu merupakan nilai tinggi untuk frekuensi nafas. Jadi saya akan merekomendasikan surat rujukan untuk Bapak melakukan ronsen lebih lanjut ya Pak ya. Jadi surat ini akan saya berikan kepada orang yang di depan. Nanti Bapak silakan melakukan rujukan nih Pak lebih lanjut. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk diperiksa. Semoga cepat sembuh dan sehat selalu Pak ya.